resmi tinggalkan Live Volley. Ketum PVSI langsung ngomong begini ke Megawati sebelum terbang ke Manisa. Megawati Hangasri Pertiwi, yang dikenal sebagai Megatron, sebelumnya dirumorkan akan kembali memperkuat tim nasional Indonesia di cabang voli. Namun, kabar terbarunya menyebutkan bahwa dia batal tampil di kompetisi domestik tersebut musim ini. Rumor tentang kembalinya Megawati ke panggung nasional sempat mencuat beberapa bulan lalu dan menimbulkan harapan besar dari para penggemar voli tanah air. Banyak yang berharap bisa menyaksikan aksi terbaiknya di depan mata langsung. Akan tetapi, kenyataan berkata lain, Megawati memutuskan untuk tidak bergabung dengan tim Indonesia musim ini. Keputusan ini muncul setelah adanya negosiasi panjang dengan klub dari Turki, Manisa BBSK, yang sempat memperkerjakannya musim lalu. Manisa sangat serius ingin mendatangkan kembali Megawati karena mereka menyadari performa tim mereka menurun setelah kepergiannya. Melalui komunikasi yang intensif, akhirnya mereka mendapatkan izin dari Megawati untuk kembali memperkuat klub tersebut musim depan. Keputusan ini menimbulkan berbagai reaksi. Di Indonesia, sebagian penggemar merasa kecewa karena harapan mereka pun pupus. Mereka ingin melihat Megawati tampil langsung di kompetisi nasional. Meski begitu, mereka tetap memberikan dukungan penuh dan yakin bahwa kiprah Megawati di luar negeri akan membawa nama Indonesia lebih terkenal. Di sisi lain, di Turki, kabar kembalinya Megawati langsung disambut hangat. Pendukung Manisa BBSK memadati media sosial mereka dengan komentar penuh semangat. Mereka percaya kehadiran Megawati akan meningkatkan kekuatan tim dan membuat persaingan di Liga Voli Turki menjadi lebih menarik. Dari sudut pandang profesional, keputusan Megawati dianggap tepat. Dengan bermain di Eropa, dia bisa mempertahankan level permainan dan menghadapi kompetisi yang lebih ketat dibandingkan di Indonesia. Selain itu, langkah ini sesuai dengan target pribadinya untuk terus berkembang dan membuktikan bahwa pemain Asia juga mampu bersaing di panggung internasional. Megawati, yang merupakan pemain andalan tim nasional Indonesia, segera berangkat ke Turki untuk bergabung kembali dengan Manisa BBSK. Musim lalu, dia menjadi sosok yang sangat menonjol, dengan serangan keras, servis mematikan, dan mental baja yang membuatnya mendapatkan perhatian besar dari publik. Bahkan, media Turki pernah menyebutnya sebagai Megatron dari Indonesia, sebuah pengakuan luar biasa untuk pemain Asia. Kepergiannya sempat meninggalkan tanda tanya besar karena performa tim sempat menurun dan mereka mendesak manajemen untuk membawanya kembali. Setelah negosiasi panjang, akhirnya Megawati resmi kembali dengan status yang lebih dihormati dan dinanti-nantikan. Kembalinya Megawati membuat suasana di Turki menjadi semakin panas. Kehadiran pemain asal Indonesia ini tak hanya akan mempengaruhi permainan Manisa, tetapi juga menarik perhatian banyak orang di Liga Voli Turki. Media lokal mulai ramai memberitakan kedatangannya, dan penggemar voli Indonesia pun tak sabar menyaksikan aksi terbaiknya di panggung internasional. Tinggal menghitung hari sebelum Megawati kembali mengenakan seragam kebanggaannya bersama Manisa BBSK. Meski tekanan dan ekspektasi tinggi, Megawati dikenal sebagai sosok yang tidak takut menghadapi tantangan. Dengan tekad yang kuat dan dukungan dari para penggemar di dua negara, dia siap kembali menorehkan prestasi dan membuktikan bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di level dunia. Kembalinya Megawati bukan sekadar transfer pemain biasa. Ini adalah kisah perjuangan, keberanian dalam mengambil keputusan, dan bukti bahwa mimpi bisa mengantarkan seorang atlet ke panggung yang lebih besar. Manisa BBSK pun kini bersiap menyambut kehadiran sang Megatron yang kembali untuk menambah kekuatan tim dan mengukir sejarah baru di dunia voli internasional. Fenomena penjualan tiket sepak bola di Asia Tenggara, dukungan luar biasa dan perbedaan atmosfer antara Indonesia dan Malaysia. Bayangkan sebuah stadion penuh sesak, semangat membara, dan loyalitas supporter yang luar biasa. Itulah gambaran nyata dari gelora sepak bola di Indonesia yang mampu memecahkan rekor penjualan tiket dalam waktu singkat. Sementara di tempat lain, seperti Malaysia, suasana justru sepi dan hambar. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, apa yang membuat dukungan untuk tim nasional Indonesia begitu luar biasa? Dan mengapa pertandingan-pertandingan besar di kawasan ini menunjukkan perbedaan atmosfer yang begitu mencolok? Dalam beberapa waktu terakhir, penjualan tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara timnas Indonesia melawan Cina menjadi sorotan utama. Tiket yang dibuka pada hari tertentu langsung habis dalam hitungan menit, memecahkan rekor penjualan tercepat di Asia. Fenomena ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat Indonesia terhadap tim nasional mereka tidak pernah surut, bahkan semakin menggebu-gebu saat menghadapi laga penting di kandang sendiri. Di sisi lain, di Malaysia, suasana berbeda jauh.
Penjualan tiket laga ASEAN All Stars melawan Manchester United justru terkesan lambat dan banyak kursi kosong yang tersisa di stadion. Banyak warga Malaysia sendiri yang menganggap bahwa pertandingan ini tidak terlalu menarik, bahkan beberapa di antaranya meminta tiket secara gratis. Keadaan ini memunculkan sebuah pertanyaan, mengapa antusiasme penonton di Malaysia tidak sebesar di Indonesia? Apa yang menyebabkan perbedaan besar ini? Dukungan emosional dan identitas nasional menjadi faktor utama yang membedakan kedua negara. Di Indonesia, sepak bola bukan sekadar olahraga. Ia adalah simbol harapan, kebanggaan, dan harga diri bangsa. Dukungan ini tercermin dari antusiasme luar biasa yang menggerakkan penjualan tiket dalam waktu singkat, serta suasana meriah di stadion saat pertandingan berlangsung. Bahkan, para supporter rela berburu tiket di pasar sekunder dan berhati-hati terhadap penipuan yang marak terjadi. Sementara itu, di Malaysia, meskipun ada nama besar dan pemain terkenal yang tampil, atmosfernya jauh dari harapan. Penonton tampak kurang terikat secara emosional, sehingga pertandingan terasa hambar dan tidak mampu membangun koneksi yang kuat dengan penonton. Fenomena ini juga terlihat dari kurangnya partisipasi aktif di media sosial, di mana timeline dipenuhi dengan komentar ketidakpuasan dan keinginan mendapatkan tiket gratis. Kontras ini tidak hanya soal kecepatan penjualan tiket, tetapi juga kehadiran dan semangat yang terpancar dari masing-masing supporter. Di Indonesia, dukungan untuk timnas tidak terbendung, bahkan hingga menembus batas geografis dan budaya. Supporter dari negara tetangga seperti Malaysia pun ikut antre dan berburu tiket, menunjukkan bahwa semangat sepak bola di kawasan ini sangat tinggi dan saling menginspirasi. Tak hanya itu, pertandingan Indonesia melawan Cina yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno juga mendapat perhatian internasional. Tiket yang habis terjual dalam waktu singkat menunjukkan betapa besar animo masyarakat dan betapa pentingnya pertandingan ini sebagai representasi kekuatan sepak bola nasional. Media-media internasional, termasuk stasiun TV dan media online di luar negeri, sudah mulai meliput suasana sebelum laga. Bahkan, banyak YouTuber dan influencer dari luar negeri yang berbondong-bondong datang untuk menyaksikan langsung dan meliput momen bersejarah ini. Reaksi dari negara-negara tetangga pun beragam. Netizen Thailand, misalnya, memuji Indonesia sebagai negara yang sudah berada di level berbeda dalam sepak bola regional. Mereka mengakui bahwa setiap pertandingan Indonesia selalu mendapatkan sorotan media internasional, berbeda dengan negara lain yang masih berusaha menampilkan performa terbaik. Di sisi lain, ada juga yang menyoroti bahwa sebagian negara ASEAN masih belum mampu membangun dukungan dan atmosfer yang seru seperti Indonesia. Fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan tentang strategi penjualan tiket dan promosi pertandingan. Banyak pihak yang menyatakan bahwa penjualan tiket dilakukan dalam satu periode saja, tanpa adanya gelombang kedua yang memungkinkan penonton yang gagal membeli tiket pada awalnya memperoleh kesempatan di kemudian hari. Hal ini membuat banyak fans kecewa dan mencari cara-cara alternatif, seperti membeli di pasar sekunder dengan harga yang lebih mahal atau bahkan tertipu oleh oknum tidak bertanggung jawab. Di tengah situasi ini, muncul pula kritik bahwa sebagian acara yang melibatkan tim ASEAN tidak mendapatkan perhatian sebesar laga kualifikasi Piala Dunia. Padahal, laga ini adalah momen penting untuk menunjukkan kekuatan dan semangat sepak bola regional. Penjualan tiket yang lambat dan atmosfer yang kurang hidup di pertandingan-pertandingan seperti ASEAN All Stars menimbulkan rasa kecewa, padahal mereka sebenarnya punya potensi besar untuk menarik minat publik jika dikelola dengan baik. Dari sisi promosi, banyak kreator konten dari Malaysia dan negara tetangga berusaha keras menarik perhatian masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Mereka membagikan panduan beli tiket dan promosi, bahkan dibayar untuk meningkatkan antusiasme. Namun kenyataannya, minat yang ditunjukkan masih jauh dari harapan, dan banyak yang berpikir bahwa laga ini hanya sekadar ajang pencitraan tanpa makna mendalam. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa dukungan besar terhadap timnas Indonesia menunjukkan bahwa sepak bola di tanah air sudah menjadi bagian dari identitas bangsa. Stadion penuh sesak saat pertandingan melawan Cina adalah bukti nyata bahwa masyarakat Indonesia sangat mencintai sepak bola dan rela berkorban demi mendukung tim kebanggaan mereka. Suasana penuh semangat dan kebanggaan nasional ini menjadi modal penting untuk meraih kemenangan dan menunjukkan kekuatan di panggung internasional. Fenomena penjualan tiket dan atmosfer pertandingan di Asia Tenggara menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap sepak bola sangat bergantung pada faktor emosional dan identitas nasional. Indonesia,
dengan semangat supporter yang luar biasa, mampu memanfaatkan momen ini untuk memperlihatkan kekuatan dan potensi besar mereka di kancah internasional. Sebaliknya, di negara lain seperti Malaysia, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar atmosfer sepak bola regional bisa berkembang secara merata dan berkelanjutan. Semoga di masa mendatang, semua negara di kawasan ini bisa meningkatkan dukungan dan semangat mereka, sehingga sepak bola ASEAN bisa bersinar dan mampu bersaing di level global. Dukungan dari masyarakat adalah kunci utama yang akan membawa perubahan besar, bukan hanya dari segi penjualan tiket, tetapi juga dari kualitas dan atmosfer pertandingan yang mampu membangkitkan gairah para penggemar dan pemain. Jadi, apa pendapat kalian tentang fenomena ini? Apakah dukungan luar biasa dari Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara tetangga? Ataukah masih ada tantangan besar yang harus diatasi untuk membangun atmosfer sepak bola yang lebih hidup dan merata di seluruh Asia Tenggara? Tulis pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di diskusi dan konten menarik lainnya. Salam sepak bola, semangat tim nasional, dan terus dukung sepak bola Indonesia dan kawasan ini.